Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sunnah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. نحمده جل في علاه حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله عز وجل. Bersyukurlah kita kepada Allah, pujilah Allah, agungkanlah Allah yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sekalian di atas Islam, di atas sunnah. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan untuk kita. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah ay bil hidayah min Allah azza wa jalla ala al-islam, fabidzalika falyafrahu, dengan inilah mereka sepatutnya berbahagia, bergembira. Nah, huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada kesibukan mereka mengumpulkan harta dunia. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maudhu kita pada kesempatan yang baik ini di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apakah tujuan hidupmu? Maudhu yang sangat luas sebenarnya, tidak cukup untuk kita la yutraku jullu ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak mampu kita dapatkan seluruhnya, jangan pula kita tinggalkan semuanya. Naam. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didapati di punggungnya bekas alas tikar beliau begitu bangun dari tidurnya, sahabat yang mulia
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kami datangkan untukmu, ya bahasa kita, kasur yang empuk. Raja-raja di sana memakai atau duduk di atas singgasananya, permadaninya yang begitu mewah. Naam. Tapi lihatlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma tarakaha." Tidak ada kepentinganku dengan dunia ini. Tidak ada kepentinganku dengan dunia ini, ya, terkecuali seperti orang yang sedang dalam kendaraannya atau safarnya, kemudian berteduh di bawah pohon, dan selanjutnya dia pun meninggalkan pohon tersebut. Nah, isyarah dari hadis ini tentu kita paham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita memilih tujuan hidup dan apakah yang harus kita pilih dari tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Naam. Kalau kita melihat, ya, di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan hidup manusia bil ikhtisar, dengan ringkas. Ada yang tujuan hidupnya untuk dunia, ada yang tujuan hidupnya untuk akhirat. Nah, salah satu contoh dalam surah Hud ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Lihatlah di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, akan ada orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, mengumpulkan dunia ini, perhiasan dunia, itulah tujuan hidupnya. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala memenuhi keinginan mereka, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Naam. Qala Abu Ja'far, yakni al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, "Man kana yuridu bi'amalihi al-hayah ad-dunya wa iyyaha wa zinataha yatlubu bihi nuwaffi ilaihim ujuru a'malihim fiha wa thawabiha." Naam, wa hum fiha ay wa hum fid dunya la yubkhasun la yanqusuna ajraha. Lihat ya ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia bi'amalihi atau biibadatihi yuridud dunya. Ada di antara manusia terkadang dalam beribadah pun dia menginginkan dunia. Dalam solat tahajudnya dia menginginkan dunia. Dalam hafalan Al-Qur'annya dia menginginkan dunia. Dalam sodakohnya terkadang dia menginginkan dunia. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang dia inginkan.
Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dia inginkan, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala keinginan ibadahnya untuk dunia dia dapatkan. Tapi apakah dia akan mendapatkan akhirat? Qala al-Imam Mujahid, hum ahlur riya, hum ahlur riya. Mereka yang beribadah, yang ingin dunia ini, merekalah orang-orang yang ibadahnya riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh makhluk ciptaan Allah seperti dirinya sendiri. Naam, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Lihat, ada di antara tujuan manusia al-ajilah. Al-ajilah Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan dengan perhiasan dunia ini atau dunia ini dengan ajilah. Ajilah artinya yang akan segera sirna, yang akan segera pergi, tidak akan lama. Siapa yang menginginkan kekuasaan apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaannya itu dia harus sadari tidak akan lama. Siapa yang menginginkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka hendaklah dia sadari kekayaannya itu tidak akan lama. Siapa yang menginginkan jabatan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya jabatan itu, hendaklah dia mengetahui bahwasanya jabatan itu tidak akan lama. Kenapa? Karena itu semua adalah ajilah. Semuanya akan sirna, semua akan segera pergi. Naam. Mana sa'uliman nurid, kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, mana sya'u, keinginan dunia mereka sesuai dengan apa yang kami kehendaki, liman nurid, dan bagi siapa saja yang kami inginkan, thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuk mereka neraka jahannam, yaslaha madmuman madhura, dan dia akan memasuki neraka jahannam itu dalam keadaan hina dan dipermalukan. Jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ingin mendapatkan dunia, dan ketika dia meraih dunianya ini sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita? Apakah kita ingin mengambil tujuan hidup seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini? Ingin dunia, padahal dunia ini tidak akan lama. Berapa umur umat Nabi Muhammad SAW? Umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai
ternyata begitu dia dapatkan harta ini, di akhir ujung hidupnya baru dia menikmati harta yang dia tumpuk 1 bulan 2 bulan, dia sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ahli warisnya yang menikmati harta yang tadinya habis-habisan umurnya untuk mencarinya. Nah, apakah rela seorang muslim ya dia tukar kehidupan yang hanya sementara ini dengan kehidupan di akhirat kelak yang tidak ada ujungnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar, ya, didatangkanlah al-maut, didatangkanlah kematian ala surati kabsin, dalam bentuk kambing, ya, fadzubih, kemudian al-maut ini disembelih, al-maut ini disembelih, kematian itu disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hayatun wala maut, wahai penduduk surga, hidup berikutnya seterusnya dan tidak akan ada kematian. Wa ya ahlan nar, kemudian dikatakan juga kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, hayatun wala maut, kehidupan, ya, dan tidak akan ada kematian. Tapi apakah sama kehidupan ahlul jannah dengan kehidupan ahlul nar? Tentunya tidak akan sama. Nah, karenanya lihat ayuhal ahibbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan yang sangat singkat ini tentunya seorang muslim dia memilih tujuan hidupnya adalah mendapatkan surganya Allah Jalla fi'ula. Itulah tujuan hidup kita. Kembali kita ke asal. Kembali kita kemana? Ke asal. Nabi Adam alaihissalam dari mana asalnya? Dari surga. Nah, dari surga. Maka seharusnya setiap muslim tujuan utama hidupnya adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kembali ke asalnya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ketika kita menginginkan akhirat, ketika kita menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas keyakinan, bukan hanya sebatas iming-iming dan angan-angan, akan tetapi lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha." Siapa saja yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk meraihnya. Dia berusaha untuk meraihnya. Ya. Nah, wa huwa mu'minun, dia dasari usahanya untuk meraih akhirat ini, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat isyarat wa huwa mu'minun, ay wa huwa muwahhidun lillahi azza wa jalla, dan dia adalah orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mendatangkan satu ibadah atau amal kesyirikan pun. Wa huwa mu'minun. Apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhum masqura, maka merekalah usahanya akan mendapatkan ganjaran.
Dialah yang akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia dasari usahanya itu untuk mendapatkan akhirat, yaitu dengan dia benarkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata ayuhal ahibbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk meraih tujuan hidup kita di dunia ini, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha, dan usaha yang paling utama apa jemaah? Usaha yang paling utama yang harus kita berjihad ya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pertama dengan thalabul ilmi. Pertama dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini yang pertama, dengan menuntut ilmu. Nah, jadi usaha kita untuk mendapatkan atau meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Kalau seseorang dia tinggalkan majelis ilmu, tersesat jalannya. Dia tidak akan mampu menempuh jalan ke surga, tujuan hidupnya tidak akan pernah. Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ketika dilihat oleh muridnya terus menuntut ilmu, terus berdakwah, terus menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, wahai Imam, ila mada taktubul ilma? Sampai kapan engkau menulis? Sampai kapan engkau menuntut ilmu? Beliau mengatakan, minal mihbarah ilal maqbarah. Dari tinta pena ini sampai ke kuburan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya atau muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang ingin meraih surganya dengan menuntut ilmu, fa'adam. Ini isyarat. Dan yang kedua, ilmu yang paling utama kita cari, ilmu yang paling utama kita tuntut, ilmu apa jamaah? Al-ilmu billahi azza wa jalla. Al-ilmu billahi azza wa jalla. Berilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita mengenal siapa Rabb yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal siapa Rabb yang kita sembah dan bagaimana cara kita menyembahnya, dan ini kita ketahui dengan jalan apa? Dengan jalan thalabul ilmi. Karenanya ilmu yang paling pertama wajib kita tuntut adalah al-ilmu billahi azza wa jalla. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari memahami kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, inilah yang paling pertama kewajiban seorang hamba, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk ibadah. Jangan salah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahiduni fil ibadah. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku atau mentauhidkanku di dalam ibadahnya. Nah, ini tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Karenanya jangan sampai kita terbalik. Jangan sampai kita terbalik. Ya, terkadang bahkan kebanyakan keadaan kaum muslimin
lupa dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk ibadah. Ya, mereka sibuk mengatur waktunya untuk bisnis. Mereka sibuk mengatur waktunya untuk mengejar dunia. Kenapa mereka tidak sibuk mengatur jadwal ibadahnya? Kenapa mereka tidak sibuk mengatur jadwal untuk mempelajari Al-Quran? Kenapa mereka tidak sibuk mengatur jadwal waktunya untuk menghadiri majelis ilmu? Padahal dahulu terkadang mereka ketika sedang tidak ada, ketika sedang miskin, dia sering memohon kepada Allah, ya Rabbi, saya sudah sibuk dalam keadaan fakir, sudah tidak tahan dalam keadaan miskin. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, ya Allah, berikan aku rezeki yang luas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepadanya, lupa dia kepada Allah. Sibuk dia menghitung hartanya. Tidak ada lagi waktu untuk dia menghadiri majelis ilmu. Tidak ada lagi waktu untuk dia menghadiri sholat berjamaah di masjid. Tidak ada lagi waktu untuknya menengadahkan tangannya mengatakan ya Rabbi. Bila demikian, mana keadaan yang lebih baik? Apakah ketika dahulu dia dalam keadaan fakir sering berdoa kepada Allah, atau keadaannya sudah kaya? Keadaannya lebih baik ketika dia masih fakir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua, jalan untuk meraih tujuan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, perhatikan ibadah sholat. Pelajari ibadah sholat. Kerjakan ibadah sholat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Kalau saja Rasulullah SAW, saking utamanya ibadah sholat ini, beliau pernah mengajarkan kepada para sahabat naik ke atas mimbar sampai ke tangga yang ketiga. Beliau takbir dan masih dalam keadaan takbir, kemudian membaca surah di dalam Al-Quran, kemudian beliau ruku dan masih di atas mimbarnya, kemudian bangkit dari rukunya, beliau masih di atas mimbarnya, kemudian begitu akan sujud beliau turun, ya, beliau turun dan kemudian sujud di lantai masjidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya, sungguh aku melakukan ini, ya, lita'tammu bi wa litata'allamu salati, agar kalian bermakmum denganku dan kalian belajar bagaimana tata cara sholatku. Sebagian manusia ayyuhal ahibbah menyepelekan ibadah sholat. Ini musibah. Ya, ketika manusia menyepelekan ibadah sholat ini musibah besar. Padahal Nabi kita yang mulia SAW bersabda, Man hafadha 'alaiha, siapa saja yang menjaga ibadah salatnya, dia menjaga ibadah salatnya, falahu nurun, ya, falahu nurun wa najatun wa burhanun, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa najatun dan keselamatan, wa burhanun dan bukti tentang benar keimanannya dengan ibadah solat ini. Wa man lam yuhafidh 'alaiha falam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun wala burhanun wa huwa fil akhirati ma'a fir'aun wa haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak menjaga solatnya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya keselamatan,
tidak ada baginya bukti tentang keimanannya, dan dia di akhirat kelak bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, ru'usul kuffar, dedengkot-dedengkotnya orang-orang kafir, disamakan mereka ya dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah salat. Ketika Nabi yang mulia SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan wahyu dari Alkitab, dari Al-Quran, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan seluruh wahyu, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia, watlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakan apa diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Apa yang dibacakan oleh Nabi? Innas salata wa aqimus salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, karenanya ibadah salat tulang punggung atau poros semua ibadah. Apabila seseorang sudah bagus ibadah salatnya, dia perhatikan ibadah salatnya, maka akan bagus semua ibadahnya yang lain. Tapi kalau tidak dia perhatikan, maka akan terlalaikan semua ibadah yang lain. Dan ini jelas dalam hadis Nabi yang mulia sallam, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah salatu, fa in saluhat saluhat sa'iru 'amalihi, wa in fasadat sa'iru 'amalihi." Ya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Ya, apabila salatnya bagus, maka ibadah yang lain akan bagus. Tapi kalau didapati salatnya buruk, maka ibadah yang lain akan buruk. Dan lihatlah keadaan kita, wahai saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mental kaum muslimin di zaman kita sekarang yang mereka senantiasa mengklaim wahibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Nabi. Lihat keberadaan mereka, lihat barometer ukur kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu. Lihat di masjid-masjid mereka ketika sholat yang 5 waktu. Padahal mereka dipanggil oleh Allah melalui lisan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari mendapatkan keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah menyelisihi janjinya. Hayya 'alal falah. Coba kalau sekiranya yang mereka dijanjikan atau diberikan, ya, hayya 'ala sayyarah Innova. Ayo semua penduduk kampung mana ini? Babakan. Mobil Innova gratis masing-masing dengan syarat kalian datang jam 3 malam. Siapa yang tepat datang jam 3 malam, masing-masing mendapatkan gratis Innova. Ada yang terlambat? Tidak ada yang terlambat. Demikian mental kaum muslimin. Bagaimana akan berkah kampung kita? Bagaimana akan berkah negeri kita ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, mereka sibuk dengan dunia. Padahal yang memberikan mereka dunia itu Allah. Kenapa mereka menyelisihinya? Siapa saja yang ingin meraih kebahagiaan tapi dengan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan mimpi mendapatkan kebahagiaan. Nah, jangan mimpi dia mendapatkan kebahagiaan kalau dia ingin meraih kebahagiaan itu dengan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, beramal saleh. Siapa yang ingin meraih surga dengan beramal saleh, bukan bermaksiat. Ada sebuah kaidah azimah
yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, siapa saja yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Ya. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan untuk mereka kehidupan yang baik. Apakah Allah mengatakan kami anugerahkan untuk mereka kehidupan yang baik dengan menumpuk harta, dengan meraih jabatan, dengan meraih kekuasaan? Tidak. Man 'amila shalihan, siapa yang melakukan amal saleh, mereka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang bahagia. Kemudian Allah SWT janjikan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat kelak kami akan berikan pahala dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, jadi amal saleh surga. Tapi sebaliknya, ayuhal ahibbah, yaqulu ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sulit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Naam. Jadi ayuhal ahibbah, semakin sering seorang melakukan kemaksiatan, semakin dia akan menerima akibat hukuman dari perbuatan kemaksiatan tersebut. Sudah masuk waktu? Ya, tidak bisa selesai. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita umur yang panjang dan barokah, dan semoga kajian yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua, walaupun masih banyak materi yang akan kita sampaikan. Yang mudah-mudahan asatidah yang lain bisa melanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.